Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Bagas menatap layar laptopnya dengan tegang. Tangannya menggenggam mouse erat, membaca ulang artikel yang tersebar di media. Perusahaan Aurora dituduh melakukan plagiat, dan nama Tiara berada di pusaran skandal ini. Ketukan di pintu mengagetkannya. Dengan ragu, dia berjalan mendekat dan membukanya. Tiara berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh dengan amarah yang tertahan. "Kita perlu bicara," kata Tiara dan masuk sebelum Bagas sempat mengizinkan. Bagas menutup pintu dan berbalik, matanya penuh kebingungan. "Tiara, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku bersumpah, aku tidak." "Kau benar-benar tidak tahu?" Tiara memotong, menatapnya tajam. "Bagas, aku mempercayaimu. Aku membayar mahal untuk merahasiakan bahwa kau adalah desainer di balik koleksi ini. Dan sekarang, desain kita sama persis dengan milik studio Soka. Kau pikir aku akan percaya ini semua hanya kebetulan?" Bagas mundur selangkah, wajahnya memucat. "Tiara, aku tidak pernah membocorkan desain kita. Aku hanya mengerjakan apa yang kau minta." Tiara mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, seseorang telah mencurinya." Bagas terdiam sejenak dan menelan ludah. "Kalau begitu, kita harus mencari bukti. Jika ada yang membocorkan desain kita, pasti ada jejaknya." Tiara menatapnya dengan tekad. "Kita tidak punya banyak waktu. Aku butuh akses ke semua file desain, termasuk log aktivitas siapa saja yang mengaksesnya. Aku akan membuktikan bahwa ini semua jebakan." Bagas mengangguk dan segera membuka laptopnya. "Aku akan mencarinya sekarang." Tiara menatap layar dengan mata penuh harapan. Jika dia bisa membuktikan bahwa Tria adalah dalang di balik semua ini, maka dia masih punya kesempatan untuk melawan Tria dan mendapatkan hati Bastian kembali. Bagas mengetik dengan cepat di laptopnya, sementara Tiara berdiri di belakangnya, memperhatikan layar dengan penuh harap. Jika dia bisa menemukan bukti bahwa seseorang mengakses desain tanpa izin, dia bisa membersihkan namanya dan perusahaan Aurora tidak di-cap sebagai plagiat. Namun, sebelum dia sempat melihat hasil pencarian, sebuah suara lembut namun dingin terdengar dari arah pintu. "Sepertinya kau masih belum menyerah, Tiara." Tiara langsung menoleh. Di sana, Tria berdiri dengan anggun, mengenakan gaun merah darah yang membalut tubuhnya sempurna. Dia bersandar di pintu dengan senyum puas di wajahnya. Tiara mengepalkan tangan. "Tria." Tria melangkah masuk ke apartemen tanpa diundang, lalu menatap Bagas yang masih duduk di depan laptopnya. "Bagas, kau benar-benar terlalu lambat. Aku kira kau sudah menyelesaikan tugasmu." Tiara mengernyit. Matanya beralih dari Tria ke Bagas yang kini tampak tegang di kursinya. Perasaan tidak enak menjalar di dada Tiara. "Apa maksudmu?" Bagas menghela napas sebelum akhirnya menutup laptopnya dan berbalik menghadap Tiara. Tatapannya berubah. Bukan lagi wajah sahabat atau desainer kepercayaannya, tapi ekspresi seseorang yang telah menyimpan rahasia besar. "Maaf, Nona Tiara," ucap Bagas dengan suara yang berat. "Aku bekerja untuk Tria sejak awal." Dunia Tiara terasa berhenti sejenak. "Apa?" Tria terkekeh pelan dan melangkah mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Bagas dengan santai. "Bagas sudah lama menjadi bagianku, Tiara. Kau pikir kenapa aku begitu tenang? Aku tahu setiap langkahmu. Setiap desain yang kau dan Bagas buat karena semua itu dariku, aku yang memberikan desain-desain itu pada Bagas." Tiara merasakan tubuhnya gemetar. "Tidak. Kau berbohong." Bagas menundukkan kepala dan tetap diam. Tiara memegang dadanya, berusaha menahan emosi yang berkecamuk. "Jadi, semua ini jebakan. Dasar jalang sialan."
Tria tersenyum. Tentu saja. Kau terlalu percaya diri, Tiara. Kau pikir bisa mengendalikan semuanya, tapi kau lupa satu hal, aku selalu selangkah lebih maju darimu. Tiara menggigit bibirnya, menatap Bagas dengan kekecewaan yang mendalam. Aku mempercayaimu, Bagas. Aku bahkan telah membayarmu dengan harga mahal. Bagas memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas. Aku tahu dan aku tidak peduli. Tiara mengalihkan tatapannya kembali ke Tria. Apa maumu, Tria? Kau sudah menjebakku, sudah membuatku kehilangan segalanya. Apa itu belum cukup? Tria tersenyum lebih lebar. Belum. Aku ingin kau jatuh dan merasakan apa yang pernah kau dan ibumu lakukan padaku. Aku ingin membuatmu tidak akan bisa bangkit lagi. Tiara mengepalkan tangannya. Dia tidak akan membiarkan Tria menang begitu saja. Tiara menatap Tria dengan penuh kemarahan, tapi di balik itu ada ketakutan yang mulai menggerogoti hatinya. Tria menyadari perubahan ekspresi Tiara dan tersenyum tipis. Dia melangkah mendekat, lalu berbisik dengan nada penuh kemenangan. Kau tahu, Tiara, aku selalu bertanya-tanya, apa kau pernah merasakan ketika seseorang yang kau percayai mengkhianatimu? Tapi sekarang, aku tidak perlu bertanya lagi. Karena aku sudah melihatnya sendiri di wajahmu. Tiara mencengkeram tangannya erat, berusaha mempertahankan kendali atas dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tria melipat tangannya di depan dada dan menatap Tiara dengan tajam. Apa aku perlu mengingatkanmu, adikku tersayang? Tentang bagaimana kau menjebakku di kamar hotel bersama pria asing. Tapi aku beruntung karena pria malam itu adalah Bastian Greci. Tiara mencoba menjaga ekspresinya tetap datar, tetapi jantungnya berdebar kencang. Tria mendekat lagi, suaranya menjadi lebih pelan, namun penuh dengan ancaman yang nyata. Kau ingin semua orang percaya bahwa aku wanita murahan yang tidur dengan sembarang pria, bahkan kau sangat senang melihat ayah mengusirku waktu itu. Sekarang giliran kau yang akan ditendang ayah keluar dari rumah. Tiara menelan ludah, mencoba menyangkal. Itu salahmu sendiri, Tria. Kau selalu berusaha merebut apa yang menjadi milikku. Seketika, ekspresi Tria berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk. Apa yang menjadi milikmu? Tria mendekat lebih jauh, hampir berbisik, kau hanya anak haram yang menumpang hidup pada kekayaan ibuku. Tiara berusaha mempertahankan kepercayaan dirinya. Aku tidak takut pada ancamanmu. Tria menyeringai. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kau kehilangan segalanya, sama seperti yang kau lakukan padaku. Tiara menggelengkan kepala. Ayah yang mengusirmu, bukan aku. Tria tertawa kecil, tapi suaranya penuh kebencian. Kau benar, ayah yang mengusirku. Tapi kau dan ibumu yang telah memprovokasinya. Kalian yang mengatur semuanya. Tiara mencoba membalas, tetapi Tria menyela. Kau pikir setelah aku diusir, aku hanya menghilang begitu saja? Tria menyipitkan matanya. Kau salah, Tiara. Aku pergi ke luar negeri. Aku membangun hidupku dari nol. Dan kau tahu apa yang lebih mengejutkan? Tria menahan napas. Aku tidak pergi sendirian. Tiara menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Tria tersenyum tipis. Sofia dan Clarissa. Nama-nama itu membuat Tiara tersentak. Anak-anak kembarku, lanjut Tria dengan nada lembut namun menusuk. Tiara membeku. Anak kembar? Tanyanya. Pantas saja saat di kantor tadi, Bastian menyebut nama Sofia, padahal Tiara tidak pernah menculik anak yang bernama Sofia, dia hanya pernah menculik bintang cilik agensi Majestic yang bernama Clarissa. Dan ternyata mereka kembar. Ruangan terasa semakin sempit.
Tiara hampir kehilangan keseimbangan. Tria melipat tangannya, menikmati keterkejutan di wajah Tiara. Aku mengandung anak-anak Bastian setelah malam itu. Malam yang kau atur untuk menghancurkanku. Tiara merasa kepalanya berputar. Ini tidak mungkin. Tria mendekat dan berbisik di telinga Tiara. Sekarang kau mengerti, kan? Kenapa aku kembali? Tiara hanya bisa menatap Tria dengan ketakutan. Aku tidak akan menyerah semudah itu. Tria hanya tertawa. Apa kau pikir kau akan menang, Luna? Tiara menyeringai. Berapa kali aku katakan, aku bukan Luna. Sahut Tria dengan tatapan tajam. Tiara tertawa sinis. Kau adalah Luna, seonggok sampah yang dibesarkan ayah. Tria tertawa dan itu membuat Tiara merasa bingung. Aku tidak peduli dengan Luna. Malam harinya, Tria sengaja mendatangi kediaman Aurora untuk bertemu Elio. Saat dia melangkah masuk ke dalam villa, keadaan tampak sunyi. Tiara ataupun Ivana tidak terlihat keberadaannya. Langkah Tria terhenti saat mendengar suara lirih dari dalam kamar tamu. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari celahnya, dia bisa melihat sekilas bayangan dua orang di dalamnya. Suara seorang pria tua terdengar lebih dulu, lembut namun penuh G4 irah. Ivana, dari dulu kau tahu aku tidak bisa menol 4 kamu. Lalu, suara seorang wanita menyusul suara yang sangat dikenal Tria. Jasman, kita harus berhati-hati. Kalau Elio tahu, aku takut. Tria membelalakkan matanya. Kakek, Jasman. Jasman adalah pria yang usianya sudah mendekati 70 tahun, tetapi dia masih memiliki pesona tersendiri. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikiran Tria bahwa pria tua itu akan berhubung 4N dengan Ivana istri kedua ayahnya, Elio, sekaligus ibu dari Tiara. Dengan hati-hati, Tria mendekat, menempelkan tubuhnya ke dinding sambil mengintip dari celah pintu. Di dalam kamar, Ivana duduk di tepi ranjang dengan mengenakan gaun tidur sutra berwarna krem yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya. Sementara itu, Jasman berdiri di depannya, T4-nya membel 4 pipi Ivana dengan lembut. Aku sudah terlalu lama mencintaimu dalam diam, bisik Jasman. Aku rela melakukan apa saja demi berada di sisimu. Ivana menghela napas pelan, tangannya meremas tangan Jasman seolah sedang berjuang dengan emosinya sendiri. Aku juga, tapi aku kecewa padamu. Hanya karena aku mengandung anak perempuan, kau tega meninggalkanku dan menikahkan aku dengan Elio. Jasman tersenyum kecil, menundukkan kepalanya hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Ivana. Maafkan aku sayang, tapi aku selalu memastikan segalanya tetap aman. Tiara akan tetap menjadi anak Elio. Lalu bagaimana dengan Tria? Aku takut jika ingatannya kembali, dia akan membongkar rahasia kita. Ingatannya belum kembali, kita masih aman, sayang. Tapi, Ivana menatapnya dengan ragu, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan menyingkir dari pelukan Jasman. Justru, perlahan-lahan, dia meraih wajah pria tua itu dan mengyurucuknya 4 lembut. Tria menahan napas. Di dalam kamar, Jasman mulai menurunkan jemarinya ke B4 Hu Ivana, menarik T4 Li gaun T. Durnya perlahan. Ivana tidak menolak, malah menutup matanya seolah menikam empati setiap sentuh 4N itu. Namun, sebelum situasi semakin P4 nas, suara langkah kaki di lorong membuat mereka tersentak. Ivana langsung menarik kembali gaunnya dengan wajah panik, sementara Jasman mundur dengan cepat. Tria menyadari itu adalah kesempatan baginya untuk segera menjauh sebelum ketahuan. Dengan cepat, dia melangkah mundur, menaiki tangga dengan ringan dan menuju ruang kerja Elio seperti rencana awal. Namun di dalam kepalanya,
semua ini berubah. Dia baru saja menemukan kartu truf yang sangat berharga. Senyum kecil terukir di bibirnya. Ivana pasti berpikir dirinya aman, bahwa tidak ada yang mengetahui rahasianya. Tapi sekarang aku tahu, ini sangat berguna nantinya. Tria masuk ke dalam ruang kerja Elio. Namun tidak menemukan keberadaan Elio. Tria berjalan ke sisi meja melihat-lihat ruang kerja yang begitu luas, tempat di mana dulu ibunya mendesain perhiasan. Tria mengusap permukaan kayu yang dingin mengingat semua kenangan ibunya. Bau harum tinta serta kertas desain membuatnya rindu pada Aurora. Saat dia akan duduk, matanya tertuju pada sebuah hencam kusam di atas lemari dengan goresan di beberapa bodinya. Tria meraihnya dengan ragu, menekan tombol daya, seketika layar kecil di sisi kamera berkedip, dan keajaiban terjadi, baterainya masih cukup untuk menyala. Dengan napas tertahan, Tria menelusuri file yang tersimpan di dalamnya. Hanya ada beberapa video, semuanya berumur lebih dari 2 dekade. Jantungnya berdegup semakin cepat saat ia membuka file pertama. Rekaman dimulai. Seorang gadis kecil berusia sekitar 4 tahun berlari-lari di dalam ruangan ini. Tria kecil. Rambutnya dikuncir 2, senyumnya begitu cerah saat ia menunjuk-nunjuk sketsa perhiasan di atas meja. Ibu. Aku mau yang ini. Suara polosnya menggema. Sosok wanita dengan rambut panjang bergelombang masuk ke dalam frame. Aurora tertawa lembut, mengusap kepala Tria ini kecil dengan penuh kasih sayang. Kalau Luna mau yang ini, Luna harus belajar membuatnya sendiri, sayang. Luna kecil mengerucutkan bibirnya, tampak berpikir, lalu mengangguk mantap. Oke, Bu. Aku akan jadi pembuat perhiasan sepertimu. Layar hencam berkedip sejenak sebelum menampilkan rekaman berikutnya. Gambar sedikit buram, namun suara di layar terdengar jelas. Luna kecil meletakkan hencam di meja belakang kursinya untuk merekam dirinya yang sedang melukis. Ibu, lihat. Luna akan melukis seperti ibu. Di depannya, Aurora tengah sibuk menuangkan teh ke dalam 2 cangkir porselen. Suasana begitu tenang, tiba-tiba seorang pria muncul dari balik pintu. Aurora, suaranya datar, tapi ada sesuatu yang dingin di baliknya. Aurora menoleh, sedikit terkejut. Ayah. Jika ayah datang mencari Elio, dia tidak di sini. Pria itu hanya tersenyum tipis, lalu melangkah lebih dekat. Aku datang untuk berbicara denganmu, hanya sebentar. Aurora tampak ragu, tapi akhirnya menghela napas. Baiklah, tapi jangan lama. Jasman melirik sekilas ke arah Luna kecil, yang sibuk mencoret-coret buku sketsa. Lalu, dengan gerakan halus, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Saat Aurora berbalik untuk mengambil sesuatu, Jasman dengan cepat menuangkan cairan bening ke dalam cangkir teh miliknya. Aku hanya ingin mengatakan, desain perhiasan yang kau rancang semuanya sangat indah, beberapa temanku tertarik untuk membelinya. Ujarnya sambil menyerahkan cangkir teh itu pada Aurora. Aurora memandangnya curiga, tapi akhirnya menerima dan menyesap teh itu perlahan. Detik demi detik berlalu, hingga tiba-tiba tubuhnya menegang. Cangkir di tangannya terlepas, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Napasnya memburu, tangannya mencengkeram dadanya sendiri. Ayah, suaranya bergetar, matanya membelalak penuh kesakitan. Luna kecil tersentak, menatap ibunya dengan kebingungan dan ketakutan. Ibu kamu kenapa? Aurora terhuyung, tangannya mencoba meraih meja untuk bertahan, tapi tubuhnya melemah dengan cepat. Pandangannya mulai kabur saat ia menatap Jasman yang masih berdiri tenang di depannya. Kau. Aurora mencoba berbicara, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan.
Jasman hanya menatapnya tanpa ekspresi. Maaf, Aurora. Ini harus dilakukan. Tubuh Aurora akhirnya tumbang, jatuh ke lantai tepat di depan kaki Luna kecil. Mata bocah itu membesar, tangannya gemetar. Ibu, bangun. Jasman menatap gadis kecil itu. Sejenak, ada sesuatu di matanya, entah itu rasa bersalah atau keraguan. Tapi kemudian, ekspresinya kembali dingin. Luna, sepertinya penyakit ibumu kambuh. Rekaman terhenti, layar handscam menjadi hitam. Pria dewasa menggenggam kamera itu erat, kepalanya terasa sakit dan napasnya tersengal. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca. Semua yang terkubur dalam ingatannya selama ini akhirnya terungkap kembali. Kakek, gumamnya, rahangnya mengeras. Kau yang membunuh ibuku.